dalam hati tuh selalu ngomong kudu mah aing di didinya. Jadi ada keinginan gitu aing kudu main di didinya teh nah hambat aing kieu gitu. Okay. Dari sudut pandang kakak ya sebagai seorang musisi, ini tuh sebenarnya tentang kebebasan berekspresi atau justru sebuah keteledoran dari si musisinya itu sendiri? Bisa jadi dua-duanya sih kalau menurut aku. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Karena apa ya, kalau misalkan nih sorry itu saya kalau misalkan aku bilang, misalkan aku ada kesel nih terus aku nulis lagu dengan kata gitu, Asep misalkan. Seberapa juta orang gitu ya, berapa banyak orang yang punya nama Asep, kabeh harana kasinggung atuh. Iya. Gitu kan ya. Jadi kita juga harus cerdas mengkritik sesuatu gitu loh. Supaya jatuhnya tidak menyerang karena pribadi. Itu sih sebenarnya. Tapi ketika melihat fenomena seperti ini ya berarti ada orang yang emang sudah semuak itu loh, gitu kan, makanya ada lagu ini. Ya, gitu sebanyak itulah keresahannya mungkin sampai dijadikan sebuah karya, karena balik lagi, ibarat ya, karena balik lagi mungkin sulit untuk bisa berbicara dan menyuarakan apa yang diinginkan gitu ya, yang tadi kamu bilang tidak didengar lah oleh ya mungkin pemangku kebijakan, beberapa pemangku kebijakan, jadi akhirnya mereka lewat karya, tapi malah lewat karya aja mereka tuh masih dijegal ya. Jadi sebenarnya harus gimana nih? Tapi bisa aja ketika katakanlah pahitnya kita dibungkam nih 100%, malah jadi lebih berani kita, malah jadi lebih eksplisit lagi. Ya mungkin aku takutnya kayak zaman-zaman dahulu itu loh, yang pecahnya di 98. Tapi kan kalau ngikutin si kasus Sukatani ini sendiri, afternya rame dan segala macam itu, malah dia ada beberapa pihak yang mau mengangkatnya sebagai duta polisi ya waktu itu. Ya kan harus viral dulu kan, baru diusut. Terus iya ya, ada hal-hal yang seperti itu sendiri. Tapi apakah terganggu gak sebagai musisi gitu dengan adanya hal seperti ini? Selain tadi ada sedikit ketakutannya. Aku mah lebih terganggu sama Ahmad Dhani sih. Ahmad Dhani. Nyambung. Sampurasun Warginet. Hari ini happy sekali ya di kantor Suara Garut. Mudah-mudahan Warginet juga lagi happy tadi di rumah. Semuanya gimana? Sekarang berarti puasa hari keberapa ya? 10 ya? 10. Hari ke-10 puasa. Apakah udah mulai penuh rencana bukbernya gitu ya? Tapi walaupun udah penuh gimana? Kalian udah penuh belum acara bukber? Alhamdulillah baru 2 kali. Baru 2 kali bukber. Tapi percuma kamu banyak yang ngajak bukber kalau nggak ada yang hidup bersama sih. Ngajak hidup bersama tuh percuma ya. Percuma aja sih itu. Hari ini semoga teman-teman masih selalu diberikan kesehatan juga kebahagiaan ya, dan selalu beri keceriaan walaupun kita masih puasa, harus kerja, balik lagi harus kuliah atau harus berkegiatan, tapi lebih besar hambatannya, lebih besar pahalanya juga ya. Ini saya langsung nempel ini kalau segmen tanya Ustadz ya. Terus sayangnya alhamdulillah hari ini bersama aku Salwa Apriliani. Kita akan ngobrol-ngobrol. Kalau kemarin alhamdulillah saya sama Pak Ustadz terus, hari ini kita ada ngobrol bersama musisi. Kita akan ngobrolin musik di Garut itu seperti apa sih gitu. Kehidupan musisi di Garutnya seperti apa sih ya. Karena kita udah mendatangkan narasumber, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk si Mata Kaca. Halo, apa kabar? Apa kabar Kak? Aku manggilnya apa sih? AA, Kakang, bebas, Mas. Aldi aja deh kayaknya. Aduh Aldi aja ya, kayaknya satu sopan ya Aldi. Asal nggak sopan ya, aku manggilnya Akang aja kali ya. Boleh. Akang aja ya, biasanya aku kan manggilnya Akang yang di sini. Cuman kemarin request aja sih Om, pengen dipanggil Om. Bisa di request itu ya? Bisa, mau request juga dipanggil apa di sini? Ayang aja deh. Sisa tadi. Mulai. Belum apa-apa nih udah belum. Nggak, saya kemarin dapat episode berat. Ini sebenarnya episode lebih berat lagi. Saya akan menghadapi lebih banyak fans-fansnya sih. Apa? Karena berat jadi melibatkan perasaan. Bukan, karena saya akan berhadapan dengan fans-fansnya si Mata Kaca di luar sana gitu. Ini harus sini-sini. Rada berat nih gitu. Boleh dong Kang, sapa-sapa dulu warginet yang ada di rumah. Halo teman-teman semua. Lapar kan?
Udah mas. Lapar ya gimana? Tapi kalau ketemu di belakang lapar gak? Oh enggak kuat. Soalnya saya mencium aroma-aroma Apa di sini? Di studio ini memang ada beberapa gangguan sih di studio ini. Maaf ya harus dimaklumi. Nggak apa-apa. Nggak akan sampai gini. Oh enggak. saya nggak Kelihatan gitu. dong nggak ada airnya ya. Ada dikit. Ada dikit. Oke. Gimana puasanya Kang? Lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Aman. Sahur tidak terlewatkan. Tapi nggak tahu nih pertengahan nih nggak tahu nih. Nggak tahu ya. Nah. Belum ada teman yang ngajak mokel. Belum ada nih. Sejauh ini belum ya? Sejauh ini belum ada yang dia mau nitip nggak ada nasi kuning sama Josu belum nggak ada. Oh bisa ya just tip gitu? Ada. Oh, oke, boleh lah info ya. Biasalah anak band kan nakal-nakal gitu ya. Oh iya, nanti kita bahas ya anak band nakal-nakal dengan stigma. Kita sedikit. Kasih sedikit. Oke. Si mata kaca ya. Si mata kaca itu apa sih artinya? Kenapa si mata kaca? Apa karena kamu pakai kacamata? Simpelnya itu sih, tapi panjangnya si mata kaca itu kan aku ngambilnya dari indera mata. Oke. Indera mata itu kan jujur, jadi kalau misalkan dia lihat gelas, tapi sayangnya nggak bisa berkata. Gitu. Jadi karya-karyanya si mata kaca itu kebanyakan curhat. Jadi dunianya aku deh. Oh, si jadi itu, curhatnya lewat menuangkan lagu gitu ya, lewat karya. Kalau Bim punya slang, kalau aku punya si mata kaca. Oh, gitu. Tapi nanti kalau kamu lasik namanya tetap masih si mata kaca. Masih dong. Masih lah. Masih si mata kaca juga. Awal mulanya kenapa kamu bisa mencetuskan si mata kaca itu gimana, Kang? Awalnya tuh si mata kaca tuh sebenarnya duo. Itu duo? Duo sebenarnya berdua. Tapi duo si mata kaca namanya atau masih si mata kaca? Enggak, si mata kaca. Si mata kaca aja. Cuman pas rilis single pertama tuh ada beberapa hal yang gak bisa disepakati bersama, jadi ya udahlah. Jadi solo project pada akhirnya. Oh, jadi solo project. Tapi yang waktu itu yang berdua juga kacamataan sama? Kacamatanya buat gaya doang sih dia. Oh, buat gaya doang. Iya. memenuhi syarat supaya si mata kaca banget keren ya di kacamata. Enggak juga sih, supaya cool aja sih. Biar cool kan aja. Dulu tuh ada yang dibilang tuh kalau pakai kacamata tuh kayak kelihatan pinter gitu. Aku juga dulu sempat kayak gitu, SMP tuh pakai kacamata. Kelihatan pintar. Kacamata gaya doang sih, tapi padahal itu gaya doang ya. Biar kelihatan pintar. Padahal sekarang ya pakai kacamata tuh. Wah, sekarang jadi kebutuhan sekarang nih. Jadi kebutuhan ya kacamatanya sekarang. Apa yang memutuskan kamu sendiri turun ke dunia musik, Kak? Karena apa ya? Karena emang dari kecil hidup untuk bermusik dan bermusik untuk hidup sih. Oh iya. Jadi kamu memang udah suka musik itu dari kecil, sebelum TK bahkan. Tapi itu tuh apakah dari keluarga sebelumnya ada yang menurunkan warisan pemusik kah? Atau memang pure keluar dari diri kamu sendiri atau gimana tuh? Kalau keluarga sih memang ada yang suka musik tapi tidak sebagai pelaku tapi. Ada sih kakak aku yang pertama memang sebagai pelaku ya. Oke. Dia ke Jepang segala macam lah gitu ya. Cuman yang serius sampai bikin karya sendiri cuman aku doang deh kayaknya. Oh iya, jadi hanya kamu aja gitu ya. Soalnya aku nggak terlalu dekat juga sama keluarga jadi nggak banyak nanya juga sih aku tuh jadi. Oke. Ya yang aku tahu aja lah gitu. Aku bingung ya. Berarti seperti apa ya saya? Kalau ngomongin tantangan nih, selama kamu berkarya dari dulu apa sih yang bikin kamu susah dalam menciptakan karya? Apa ya? Ini sih cerita sih sebenarnya. Karena kalau misalkan ngomongin soal cinta, semua orang ngomongin cinta sih. Gitu. Makanya pas album pertama singlenya Dahlah, gitu. Ini memang itu adalah menunjukkan kamu tuh banyak sakit hatinya atau gimana tuh sampai bisa merilis banyak single banget tuh? Hidup kan tentang rasa sakit ya. Jadi yang paling realistis itu tentang rasa sakit sebenarnya. Lu kenapa sih? Lu kayak relate banget gitu ya. Ini kalau di belakang tuh kayak aduh. Ini sepertinya mereka merasakan juga gitu. Yang paling relate kan ya rasa sakit itu kan. Paling gitu. Relate ya. Bahagia memang ada bahagianya sih tapi sebenarnya yang tidak pernah kita undang, yang tidak pernah kita bikin, yaitu rasa sakit sebenarnya. Jadi aku ambil itunya sih. Ambil sananya. Berarti isi musiknya si Mata Kaca itu biasanya tentang apa? Tentang hidup sih sebenarnya. Tentang hidup. Tapi apakah fokus di percintaannya atau? Enggak sih. Tapi untuk album ketiga yang lagi OTW nih. Oh, lagi OTW, oke. Lagi diusahakan untuk segalanya tentang cinta sih. Tapi itu susah banget loh, susah banget. Kenapa tuh susahnya? Karena ya di sisi lain aku juga tidak pernah merasakan cinta yang bahagia gitu ya. Kalau misalkan bahagia mungkin sekarang udah punya pacar kali ya. Gitu. Jadi susah banget nih kayak apakah aku harus mengarang tentang cinta yang bahagia, yang indah gitu. Susah juga sih. Karena emang dari awal sampai detik ini tuh aku emang berusaha untuk
sejujur mungkin gitu di karya gitu kan ya. Jadi apapun yang aku tulis itulah tentang diri aku gitu loh. Di Si Mata Kaca tuh. Oke, tapi berarti pada dasarnya tidak selalu membicarakan tentang cinta aja gitu ya. Si Iya. Mata Kaca sendiri bisa Iya. general juga. Ya, bahkan Bisa. ngomongin tentang ketuhanan juga ada tuh di album kedua. Oh, ada apa tuh judulnya, boleh teman-teman cari? Aduh lupa lagi. Ya, pohon lagunya, pohon lagu sana. Sebuah cara berkeluh kesah. Sebuah cara berkeluh kesah. Boleh Judulnya. didengerin tuh teman-teman warginet ya yang mungkin lagi bermuhasabah diri kepada Lebih ke berontak sih sebenarnya, berontak ke Tuhan itu. berontak ke Tuhan. Oh, boleh tuh didengerin ya. Apa tadi? Sebuah cara berkeluh Sebuah cara kesah. untuk sebuah cara berkeluh kesah. Gitu. Oke. Berarti kalau kita sebut kali ini bisa disebut sebagai musisi kali ya. Kayaknya. Kayaknya ya. Oke, Nggak tahu. kayaknya. Kalau lagu yang diciptakan Kalau lagu yang diciptakan total. Sekarang album ketiga kan berarti. Ya OTW album gitu ya sih. OTW album ketiga. Berarti total udah berapa lagu tuh semuanya yang udah diciptakan? Aku Yang nggak rilis tahu. dan gak rilis. Aku nggak tahu banyak kayaknya. Oh, banyak banget. Banyak kayaknya Banyak sekali ya? karena kan aku sekarang banyaknya sendiri ya, banyaknya kayak menyendiri, nggak banyak nongkrong, jadi banyaknya mencoba untuk menceritakan semuanya ke teks Lagu atau apa. gitu. Kayak diary lah gitu. Si Mata iya. Kaca tuh sebenarnya ya. Sebenarnya isi ceritanya tentang kehidupan kamu aja sebenarnya kayak. Kalau sebagai musisi menurut kamu sebebas apa sih musisi lokal? Kita ngomongin musisi lokal untuk berekspresi. Harusnya sih ketika apa ya, kalau misalkan tentang curahan hati gitu ya, langsung bedag gitu kan. Harusnya kayak begitu sih. Harusnya. Tapi yang sulit itu apa? Ya, tapi yang susahnya itu apa? Berekspresi itu seperti apa ya? Kalau kamu sebagai musisi lokal di sini itu di Garut. Mungkin kita terbatas dari adab kali ya, karena Adab. sebenarnya seni itu bebas, gitu kan. Mungkin terbatas dari, bukan batas ya, mungkin kayak kita harus tahu diri lah ya, kita hidup di mana gitu kan ya. Walaupun seni sebebas itu, tapi kita harus tahu diri kita diem di mana, Oke. kayak gitu-gitu sih. Emang ada contoh kasusnya di Garut sendiri itu yang melewati adab itu sendiri? Aku nggak tahu ya, tapi kalau mungkin baca-baca dari sejarah kan sebenarnya ketelanjangan manusia itu kan seni gitu kan ya. Tapi kan ada adab untuk membatasi itu gitu loh, karena nggak semua orang bisa paham gitu loh, itu tuh seni itu sebenarnya. Oke. Kan ada yang tiba-tiba ya lihat yang gede dikit langsung naik birahinya, kan ada yang kayak gitu-gitu gitu kan ya. Apa tuh? Kan? Ada yang kayak gitu kan, betul kan? Terus ya. Ada yang gampangan gitu kan ini. Yang di belakang ya. Seni bro. Seni. Seni Oh, itu gitu. namanya seni. Nah itu. Wah, ini bahaya nih, mereka bisa berlindung di balik kata seni nih pasti. Habis ini. Nah itu makanya kenapa kita harus mengutamakan adab tuh itu sebenarnya. iya. Ya gitulah. Ada penempatannya masing-masing lah Ya, ya, betul. antara adab dan seni itu seperti apa. Walaupun tadi bicara lagi tentang seni itu berbicara tentang kebebasan gitu ya. Ya. Kebebasan berekspresif, tapi Ya. di mana kita berdiri ya kita juga harus bisa menyesuaikan mungkin gitu Betul. ya Kak ya. Betul Sama sekali. halnya seperti itu. Kalau kita ngitung berarti mulai dari kecil banget tuh tadi mulai bermusik. Kalau mulai dari benar-benar serius dari tahun berapa tuh? Dari SMA kelas 2 berarti 2013 mungkin. Ketahuan ya Ya. umurnya 2013. 2013. Berarti berapa tahun sih? Hitungin dong. 12. 2013 2014 deh. 12 tahun, 11 tahunan ya? 11 tahun, 12 Ya, tahun. kelas Berarti udah lama kelas banget 1 kan? semester 2 dan kelas 2 semester 1 dan seterusnya. Dan terus dari sana mulai terus. Awalnya itu apakah ngeband kah atau emang Ngeband. udah langsung solo? Oh, awalnya ngeband dulu. Ngeband. Jadi band pertama yang sering ikut festival main sana sini tuh Right Hands. Like, Tapi bukan aku yang nyanyinya. oh, tapi dulu sebagai apa kalau di? Dulu cuma sebagai gitaris doang. Oh, gitaris aja. Tuh. Oh. Tapi setelah dari band itu Bikin lagi. bikin lagi band baru atau udah Di langsung luar solo? sekolah, tapi di luar sekolah. itu band yang dalam sekolah. Ya, di luar sekolah sama banyak lah pokoknya. Ada Agate, ada Heartloop, ada apalah, banyak lah pokoknya. Sampai akhirnya kamu mau merilis duo, akhirnya karena ada satu dan Belum lain. sih, Oh, belum. Masih jauh itu, belum Oh, masih sih. jauh. Terus ya gitulah, lulus dari sekolah itu nekat ke Bandung. Nekat ke Bandung tapi masih pakai nama sendiri. Itu kayaknya pertama kali berani untuk solo, tapi masih bawa lagu-lagu orang sih sebenarnya. Oke. Gitu sih. Oke. Tapi kamu pernah mengalami tekanan tersendiri gitu saat
menciptakan karya, atau kan kamu tadi bilang lebih suka menyendiri ya, lebih jarang nongkrong lah gitu sama teman-teman, lebih suka meluangkan itu ke sana. Nah, gimana tuh tekanannya? Tekanannya lebih ke ini sih, waktu 2015 ketika lulus sekolah kan langsung ke Bandung tuh. Nekat cari-cari komunitas atau cari-cari orang yang supaya bisa kayak aku pengen bermusik seperti kalian loh gitu. Intinya itu sih sebenarnya, dan cari cuan juga ya. Cari uang juga. Tapi tetap sih mindset orang tua kan harus kerja gitu, cari kerja yang apa ya, yang setidaknya per bulan tuh udah pastilah seberapa gitu duitmu gitu kan ya. Tapi ya itu sih sebenarnya itu tekanan salah satunya ya. Tekanan terberat tuh ketika udah dipaksa untuk meninggalkan musik ya. Bukan meninggalkan sebenarnya, tapi lebih ke menumberduakan mungkin ya. Cari kerja dulu, udah banyak duit baru main musik gitu kan. Tapi aku nggak bisa gitu loh, nggak tahu gitu loh. Tapi sempat nyoba juga kerja di lain gitu ya, jadi IT design dulu. Dulu. 2016. Itu dengan berat hati kayak gantung gitar dulu bentar deh, nggak apa-apa gitu, karena ini udah tekanan udah sana sini nih. Mau sampai kapan lu jadi nganggur gitu ya, gitu lah. Nah udah gitu berapa bulan ya? 3 bulan nggak tahan tuh. 3 bulan aja. Hanya 3 bulan gitu gitarnya ya. Apalagi kerjanya tuh harusnya kan jadi IT design nih. Tapi ngurus-ngurus hal-hal yang lain-lain. Yang tidak sesuai job desk gitu kan, makin kesel lagi ya. Biasa ya saya. Kenapa ketawa? Merasa ya. Iya, fake kan, maksudnya itu sih biasanya dalam dunia kerja yang balik lagi ke sana. Terus kan yang paling bikin sedihnya tuh kan kantor aku waktu itu deket Braga ya. Nah pulang tuh sengaja naik angkot tuh jalan dulu kiri kanan tuh kan kafe, restoran. Yang kiri kanannya tuh pokoknya setiap tempat di Braga itu kan semuanya musik tuh kan ya. Hampir sebagian besarnya musik. Dalam hati tuh selalu ngomong kudu mah aing di didinya. Jadi ada keinginan gitu langsung. Kudu main di didinya teh, nah hambat aing tuh gitu. Nah dari sana udah 2017 pulang lah ke Garut lagi. Iya. Dari sana ngidupin lagi tuh band SMA yang tinggal berapa orang lagi tuh sebenarnya. Terus cari personil. Terus sampai 2018 atau 2019 kalau nggak salah si band sekolah ini tuh ya dengan gonta-ganti personilnya. Terus fun fact-nya adalah aku tuh sebenarnya pas pertama kali nyanyi tuh SMA kelas 3 sebenarnya. Nyanyi itu sebenarnya jadi nggak dari awal tuh nggak langsung turun jadi vokalis gitu atau nyanyi ya? Jadi pas kelas 3 tuh kan ada perpisahan tuh. Nah si vokalis aku tuh tumbang lah kalau nggak salah ya, aku ini agak lupa. Nah ya udahlah aku yang maju tuh. Itu kampretnya tuh di upload di YouTube. Itu pertama kali di upload di YouTube. Pas dilihat, aduh jangan sampai orang-orang tahu ada video ini, karena bukan aku yang upload sih sebenarnya. Boleh dibuka apa? Nanti kita tampilin ya di break ya. Soalnya tuh nasi mana bet kieu nyegina gitu. Ini apa? Hanya di Suara Garut menampilkan eksklusif di Suara Garut ya. Nanti kita tampilkan ya, nanti di belakang kita pindah di belakang sana ya. Ya cari aja deh, siapa tahu ada yang nemu gitu kan ya. Jadi kan emang aku pas belajar gitar, alat musik apapun, drum segala macam itu kan otodidak gitu kan ya. Dan belajar vokal ini adalah belajar yang apa ya, yang amat sangat menyusahkan buat aku ya. Jadi kalau misalkan nyanyi belum makan tuh kayak kelihatan lemesnya gitu kan. Kalau nyanyi itu kan. Terus coba sekarang nyanyi. Belum makan. Kelihatan nih puasa atau enggaknya. Ya ntar kita minta nyanyi ya untuk membuktikan. Berapa jam lagi nih kita buka nih? Sekarang dekat sebentar lagi kok. Nah gitu, jadi aku belajarnya tuh dari panggung ke panggung, jadi langsung gitu. Jadi memang selama seiring perjalanan karirnya sambil belajar juga. Iya. Terus kan ke apa ya? Libur karena kerja itu kan. Sempat nggak main musik karena kerja itu. Makin bingung lah itu. Aduh, aku kayak gimana nih gitu, kayak jelek aja gitu. Nyanyi itu jelek banget gitu. Waktu itu tempat seperti itu. Sampai akhirnya melalui perjalanan yang begitu amat sangat panjang, menciptakanlah si Mata Kaca ini. Iya. Muncullah si Mata Kaca ini. Kalau selama menjadi si Mata Kaca, selama merenungkan, biasanya kan musisi itu kalau lagi nyari inspirasi katanya harus dark banget ya. Gimana tuh kalau kamu sendiri?
Beda-beda sih. Beda-beda. Kalau si beda-beda. Mata Kaca sendiri gimana? Aku harus sedih dulu sih. Oh, harus sedih dulu. Harus sedih dulu, harus sakit hati dulu. Oh, makanya mungkin menciptakan hampir sama kayak aktor mungkin ya. Iya, betul. Dalam karakternya. iya, Iya, benar. bahkan kalau aktor tuh sampai ada yang lupa jati dirinya ya. Iya, sampai Oh, psikolog. Ya, Kan? benar. Ada yang jadi Joker terus lupa jadi dirinya, jadi sampai akhir-akhirnya jadi Joker tuh. Serem kan? Tapi mungkin nggak kamu tuh karena terlalu mendalami kesedihannya jadi terus sedih gitu. Ya sampai sekarang sedih nih. Oh, sampai sedih. Ya Allah. Ya Allah. Ini tuh palsu sebenarnya, palsu ini tuh oke, kayak. oke. Karakter ini. Ini karakternya harus dimunculkan ya ke teman-teman warganet. Beda-beda. Kalau kamu harus sedih dulu, Iya. baru bisa keluar inspirasi. Sebenarnya dalam keadaan apapun sih sebenarnya bisa ya. Cuman kalau misalkan lagi sedih, lagi sakit hati atau lagi ada kegundahan lah ya. Itu cepat kadang. Bahkan Keluarnya gitu ya tanpa harus dipaksa tuh biasanya lebih natural. lebih natural, betul, Iya nggak sih? betul. Salah satunya yang judulnya Sakit, Jauh di Sana, Dahlah salah satunya. Nah itu. Iya, jadi memang dalam kondisi apapun biasanya keluar, tapi biasanya ya sih naturalistiknya yang diambil ya. Ya. Kalau lagi sedih tuh natural sedihnya biasanya feel-nya lebih dapat ketika nanti jadi sebuah karya. Betul. Bahkan Babeh Dado yang punya Lawang Jagat berpesan, Gimana tuh? tetaplah galau katanya, supaya tetap berkarya katanya. Gitu katanya. Tapi berat ya, harus galau dulu supaya bisa berkarya ya saya. Berat sekali kalau ngomongin berat nih, berat dan segala macamnya. Keresahan si Mata Kaca sendiri saat ini tuh apa sih? Dengan yang kita tahu lah, mungkin teman-teman di Garut ya, jawabnya si Mata Kaca udah di mana-mana nih ya. Betul. Kita kesini Amin. ada, kita kesini Amin. ada. Ini apa sih sebenarnya yang secara mungkin teman-teman nggak tahu keresahan si Mata Kaca sendiri ya? Keluarkan semua. Apa? Saya kebetulan teman-teman dari Suara Garut juga ada yang fokus di band, jadi siapa tahu ada pesan-pesan yang bisa diambil ya. Pasti bakal ini sih, pasti bakal Merasa- orang yang ngalamin eta gitu. Oke, gimana tuh apa tuh keresahannya? Senioritas. Satu, oke. Udah pasti benar nggak? Benar nggak? Betul. dia tuh cukup gini aja cari aman sebenarnya tuh. Senioritas. Gitu kan dia jadi tekaup anu anyar langsung di Disikut. Nah, Oh iya. Di musik tuh ternyata gitu juga. ya sama kayak kopi lah ya. Kalau di Garut ya sebenarnya. Kenapa ya? Aku dapat episode yang Ini aduh kemarin gue sebut nama pejabat nih. Sekarang ini enggak. Tolong kameranya ke beliau aja ya. Oke. nanti bakal ada yang ngomong, oh si Aldi mah lain jelema kopi, nah wani ngomong gitu. Nanti nggak apa-apa lah, setelah ini akan ada Maaf. sensasi baru, kita tunggu di story Instagramnya si Mata Kaca ya. Berdasarkan Setelah ini. teman-teman saya yang curhat gitu, Iya. barista-barista. Aing teh kieu nya gitu. Oke, senioritas dalam musik Ya. di Garut satu. Yang kedua tuh kurang kolaborasi. Kolaborasi seperti apa? Kayak Contohnya? apa ya, kita tuh nggak bisa maju sendiri-sendiri, harus ada kolaborasi sebenarnya gitu. Kayak ini juga kan termasuk kolaborasi juga nih. Gitu. Itu sih sebenarnya. Cuman antar musisinya nih yang susah. Karena yang tadi ada senioritas Iya. itu sedikit-sedikit. Oh, aku pikir malah nggak ada senioritas ya dalam dunia musik. Makanya kalau misalkan kita lihat gitu, kalau misalkan ada acara gitu kan, pasti ada yang circle-circlean gitu. Itu sebenarnya kayak mengkotak-kotakan sebenarnya. Ada yang pengen bergabung dengan misalkan lingkungan dia, tapi malu karena beda genre mungkin. Ada yang kayak gitu-gitu. Tapi memang ada apa ya? Bukan ada yang kesetaraan genre. Kesetaraan dalam genre bermusik itu emang ada ya? Maksudnya kayak yang pop-pop aja gitu yang masih rasis sih sebenarnya. Oh, masih ada juga. rasis sebenarnya, kayak apa ya, kayak nggak tahu ya kalau sekarang ya, tapi dulu tuh pop tuh dianggap naon sih musik cengeng, musik lemes lah gitu. Karena kayak biasanya kan di musik leuleui, pop naon, itu lebih santai Tapi kan. faktanya itu yang paling laku di Indonesia. Iya loh. Bener banget. kayak gini deh, kayak dulu kan sempet ada yang nggak suka sama Kangen Band gitu sampai di Ya, apa ya. sih Iya. Kangen Band apa sih, tapi sekarang kan banyak yang hafal lagunya tuh. Iya. Berarti itu apa maksudnya berarti? Iya, PO Box ya itu berarti. Bukan saya yang bilang. Gitu. Kagok lah. Bahkan ada yang kayak kan dulu emang band-band baru tuh emang membutuhkan support gitu kan ya, kayak dari corporate atau apa gitu ya. Nah terus ada orang-orang yang
ngejek naon sih band corporate cenah jauh berarti tergantung perusahaan cenah ayeuna mah malah mereka yang gabung corporate. Iya. Bahkan bukan sebagai band. Oh iya. Ya mantap. Bukan sebagai talent ya, bukan sebagai talent. Sebagai talentnya. Ya semantap-mantapnya makanan tetap minumnya udah sendiri ya saya. Udah biasa lah ya hidup Udah dunia. biasa ya. Tenang lah, ini mah cuma dunia. Aku pikir santai-santai aja loh dunia permusikan lokal di Garut gitu ya khususnya karena kan ya udah mungkin yang ini punya job ya udah, yang ini punya job atau ada band baru keluar ya udah mangga gitu. Ternyata Ditipu tidak. manajer sendiri juga ada. Siapa tuh? Ada. Salah satunya juga saya tuh pernah tuh. Oh iya. Ditipu manajer sendiri. Aku pikir yang masalah menipu manajer teh untuk artis-artis besar aja gitu ya karena enggak. Tapi pernah ada kalau boleh ceritain nggak gimana tuh ceritanya? Maksudnya pas dapat ketipu sama ya biasalah tentang duit yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Masalah uang duit, ya. Masalah uang. Oke. Ini Instagram manajernya. PR ngedit. Ini kan Instagramnya boleh di dari bawah. Masalah uang ya waktu itu. Tapi udah clear sih. Udah clear ya alhamdulillah. Clear. Nah, gimana sih Kak supaya musisi-musisi itu bisa membatasi terjadinya hal-hal kayak ditipu manajer lah atau apalah masalah-masalah lain kayak gitu? Kalau soal kayak begitu sih sebenarnya itu mah udah musibah aja ya, susah kita untuk musibah aja sebenarnya. Susah. Tapi yang jelas lebih baik banyakin karya aja dulu deh. Terus pahamin juga hukum-hukumnya kayak gimana, undang-undangnya kayak gimana. Karena kan banyak juga tuh karya-karya teman-teman aku juga yang dibajak orang gitu ada. Berarti ini hubungannya sama royalti ya kalau gini? Royalti apapun itu sih pembajakan itu lebih parah lagi tuh. Itu udah nyuri karya itu mah. Oh, udah pencurian. Berarti beda gitu ya antara kalau royalti kan ada ya, berhubungan ada dengan kontrak lah ya. Kalau membajakan emang udah benar mencuri ya. Oh, ada yang sampai dicuri juga. Pokoknya sekarang tuh kalau buat aku ya musik tuh lagi ngalamin gonjang-ganjing kayak penurunan kayak gitulah. Jadi kayak aku juga sempat berpikir apakah aku harus berhenti di musik dan memulai usaha kuliner mungkin. Karena dari tadi ini wangi mie instan soalnya. Gak hilang. Siapa ya? Pak Ji. Itu lapar nih. Jadi memang sebenarnya kalau dikatakan baik atau enggak tuh permusikan di Garut tuh gimana? Dikatakan baik mah berarti baik menurut kita aja sih. Karena kalau misalkan kita berbicara benar atau salah sih ada benarnya ada salahnya gitu kan ya. Tapi yang jelas daripada kita mengganggu ekosistem circle lain gitu ya udahlah lebih baik kita cari baiknya di mana lah gitu loh. Baik menurutku juga baik menurut dia menurut mereka juga gitu loh. Kalau misalkan kita berbicara benar dan salah, benar menurutku belum tentu benar buat mereka juga sih. Ya, benar-benar Gitu. ya. Bijaknya seperti itu sih. Saling support lah ya, apalagi kan sama-sama apalagi sesama musisi mungkin ya, sama-sama pelaku musik tuh harusnya diharapkan mungkin bisa saling support lah ya, bukan saling sikut-nyikut. Ada yang baru ya mungkin harapan dari kakak sendiri bisa disupport mungkin ya kayak. Ya itulah. Ya gitulah ya. Memang aku pikir pelik ya ternyata kalau ngobrolin musik. Nah after ini juga kita akan ngobrolin lebih peliknya musik. Gimana nih Kak? Loba pipa saya. Pipa unggul cina pipa saya pito jokeun ya. Nanti kita akan ngobrolin after ini ngobrolin apa-apa aja sih yang jadi pito jokeun dan pipa seaeun di dunia musik teh seperti apa, karena aku kayaknya akan fogging ruangan ini supaya nggak booming dulu. Jadi warginet jangan kemana-mana, tetap di podcast Ragazat.id.
Gimana masih bau mie? Sudah di fogging. Enggak ya, udah fogging kita alhamdulillah. Kita fogging satu toran Stella. Kan belum masuk brandnya, semoga udah masuk ya ke sini. Ditunggu ya Stella. Kita akan ngobrolin. Terima kasih yang masih bergabung bersama kami di sini. Bener. Udah nggak bomi kan tapi? Udah nggak bomi kan tapi? Apa? Enggak sih kayaknya. Aman ya, soalnya bahaya nih narasumber sampai mokel gara-gara wah narasumber diduga mokel. Wah, Kang Opi ini pasti ngambek. Oke, kita balik lagi ngobrolin musisi. Aku masih penasaran sama tadi tentang di Garut tuh kolaborasinya tuh masih kurang gitu antar musisi. Pernah ada pernah ada mencari jalan kah antar sesama musisi di Garut itu sendiri? Sebenarnya sih aku masih ngajak kolaborasinya sama teman-teman deket lah. Yang kenal. Yang kenal dulu lah. Sebelum ke yang jauh ya. Tapi konyol juga sih ada satu kejadian di mana nggak jadi kolaborasi karena diadu domba. Oh, diadu domba. Oh, ada sampai halnya seperti itu. Gitu, jadi ya gitulah. Jadi memang susah juga ya. Tapi udah pernah ngobrol gak sih apakah ada pertemuan gitu? Ada nggak sih perkumpulannya musisi-musisi di Garut? Mungkin di luar sana ada komunitas ya, tapi aku tidak tergabung sama komunitas manapun karena agak trauma juga sih. Ikutan komunitas gitu kayak seolah-olah kita tuh terikat gitu loh. Padahal enggak juga sih. Sebenarnya kayak silaturahmi mah sama siapa aja gitu ya. Padahal kalau ngomongin komunitas ya bukan kayak komunitas motor kan silaturahmi sama siapa gitu kan bebas gitu kan ya. Tapi yang aku rasain waktu zaman-zaman itu ya, kayak aku main ke si itu teh ulah cenah. Nggak boleh gitu loh. Kalau misalkan ketahuan main nih di Baedan gitu sih gitu kayak bocah nu gitu. Pabalet Gitu jadi kayak aduh malas ya. Ya udahlah gitu. Karena ini juga tadi ya mungkin si blok-blok yang dibuat sama si musisinya itu sendiri. Betul. Tapi itu tuh apakah karena genre-nya aja? Apa karena perbedaan genre aja atau dari hal-hal lain mungkin atau mungkin pernah si ieu mah sarua awewena jeung si ieu jadi gitu juga nggak? Atau random sih, random sih aja. dan itu juga bisa terjadi juga sih sebenarnya. Itu bisa terjadi juga ya. Random sih sebenarnya. Nggak pernah tuh ada tabayun kah gitu ngobrol sesama walaupun komunitas ya ngomongin komunitas dengan yang di luar komunitas kan ya maksudnya masih sesama pelaku musik harusnya bisa ngobrol untuk kebaikan pemusik di Garut juga nggak sih? Ya paling untuk sementara ini aku ngobrol-ngobrolnya sama orang-orang yang sepaham aja deh. Gitu, yang satu frekuensi, yang satu visi misi kayak gitu-gitu. Karena kita juga percuma ya kalau misalkan kita ngobrol sama orang yang tidak sepaham sama kita gitu kan. Yes. Nguras energi juga kan ya. Jadi ya udahlah kita gabung sama orang yang ngerti. Seenggaknya mau ngerti aja deh gitu loh. Karena kan nggak semua orang langsung ngerti kayak gitu kan, harus ada belajar dulu kan. Setidaknya kita ketemu sama orang yang mau ngerti, kan enak tuh ngobrolin gitu kan. Tapi kalau sebenarnya harapan kamu sendiri tuh untuk apa ya? Untuk kolaborasi antar musisi di Kabupaten Garut seperti apa sih? Mungkin bisa kamu sampaikan juga ke teman-teman lagi net atau mungkin ada nanti teman-teman musisi yang nonton juga yang tadinya tidak sepaham bisa tiba-tiba sepaham gitu setelah mendengar ini. Aku berkaca ke teman-teman yang di Bandung sih. Oke. Jadi pergerakan underground itu berawal dari kayak misalkan ada satu orang yang punya studio, terus ada satu orang yang punya distro, terus yang punya distro ini butuh apa ya kayak mereka bikin band, studionya kan di orang ini, nah studio butuh baju dong, nah kesini bikinnya, jadi timbul juga tuh kayak apa ya perputaran bisnisnya. Jadi ada saling lah, simbiosisnya itu terjadi gitu. Itu harusnya kayak begitu sih, supaya orang-orang yang punya karya yang yang udah hopeless itu jatuhnya jadi jadi reguler gitu, kayak main-main di kafe yang sebenarnya jiwanya bukan di sana gitu. Emang amat sangat membebankan ketika kita harus ngafalin lagu orang yang bukan jiwa kita gitu loh. Kayak misalkan nih, kalau misalkan aku kan main-main juga di kafe-kafe nih kan, dengan akustik ala kadarnya gitu kan ya. Kadang solo juga gitu kan. Nah tiba-tiba ada customer yang ya kita juga nggak bisa nyalahin dia juga karena dia kan ya musik kan selera ya. Musik kan selera nih. Terus kebetulan dia juga lagi pengen dengerin lagu dangdut. Aku kan harus
Harus bisa masuk ke sana juga ya. Apalagi kalau misalkan udah disawer nih, gua capek nih Hoyong Jayanti kan rumah wakeun. Bener. Atau pengen garam madu versi suling kan kita nggak tahu ya. Malam chaos ini kudu dibawakan walaupun itu tuh bukan jiwa aku tapi aku madi gitu kayaknya. Sebelum karya menghidupi aku yang harus menghidupi karya. Itu sih aku mah gitu. Harus bisa memenuhi keinginan lah ya, keinginan si konsumen sendiri kalau balik lagi ke sana ke tentang manggung. Tapi kalau misalkan ekosistemnya sudah seperti itu, kayak misalkan nih ada yang tadi itu yang antara studio, distro, terus anak-anak main musik atau segala macam itu dan membangun perputaran bisnisnya, ekosistemnya, kayaknya bakalan Garut ada jarang ragu sebenarnya gitu loh. Potensial lah untuk dalam segala sektor tuh kalau bisa sinergitas antara yang satu sama yang lainnya itu bisa memajukan bareng-bareng lah ya mungkin majunya. Nggak hanya di segi musiknya aja. Amat sangat disayangkan kalau misalkan hal tersebut hanya menjadi musik teh cuman jadi ajang gengsi aja gitu loh. Amat sangat disayangkan gitu loh. Iya Gitu. sih benar. Tadi ada telepon dari mantan ya? Enggak bukan. Aduh. Pakai di notis lagi. Padahal angkat aja gitu, siapa tahu aku kenal mantannya. Enggak bukan alarm soalnya kalau puasa kan tidur siang terus. Saya lupa mati. Oh iya. Makasih loh ya sudah seperti itu kan, jadi saya nggak malu-malu banget nih. Kelihatan banget di canggungnya. Disapu, terima kasih sudah disapuin. Oke, itu berarti salah satunya. Kalau si Mata Kaca sendiri, kalau bikin produksian yang biasanya kan suka ada merch-nya nggak sih, stiker dan lain-lain. Iya. Manajerialnya apa sih kita bilangnya kalau di musik, aku nggak tahu. Produser. Bukan ya? Apa ya, kayak strukturalnya mungkin yang bagian ngapainnya, ngebantu untuk cari jobnya lah, atau mungkin ngebantu untuk diproduksikan apa untuk memarketingkan si Mata Kacanya. Si Mata Kaca tuh sebenarnya Berat ya? amat sangat berat karena kekurangan si Mata Kaca tuh dari sini sebenarnya. Salah satunya apa tuh? Kalau Semuanya dikerjain sendiri si Mata Kaca tuh sekarang tuh jadi independen gitu. Dulu sempat punya manajer tapi kan bikin trauma ya. Jadi ya udahlah semuanya dikerjain sendiri. Dan ya itu lemahnya tuh di bisnisnya bahkan gitu kan. Jadi yang bikin merchandise siapa gitu kan kita nggak tahu gitu kan. Terus aku tuh udah capek, bukan capek ya, lebih apa ya? Aku udah effort gede di rekaman. Aku yang ngisi bass segala macam, gitar, drum, semuanya sendiri, produksinya sendiri. Nah, belum lagi mikirin hal-hal yang lain gitu loh. Syukur-syukur masih bisa ngangkat job gitu loh. Kayak misalkan pernah juga lagi nyanyi tiba-tiba ada telepon dari orang yang pengen booking si Mata Kaca gitu. Kan kayak gimana sambil gini aja gitu. gitu loh. Tapi itu resiko sih sebenarnya, cuman ya alangkah baiknya sih ya berharapnya sih si Mata Kaca punya label manajemen. Jadi untuk sekarang memang belum ada manajemennya? Belum ada. Ya semoga setelah menonton ini ya ada manajemen yang mau tertarik untuk berada si Mata Kaca. Tapi aku kalau bingung cari merch nanti boleh ke Garut Souvenir ya. Masuk. Boleh si Mata Kaca. Ini salah satunya dari Garut Souvenir juga. Si Mata Kaca bikin gelas bisa nggak ya? Bisa, foto kamu bisa di sana nanti. Selain gelas apa lagi? Selain gelas banyak, di Garut Souvenir kita bisa custom karena di Garut Souvenir semua bisa custom. Sendal kamu bisa bikin, mau kaos printing boleh, kamu mau lanyar, stiker, pin, gantungan dan lain-lain bisa di Garut Souvenir karena kalau ingat Garut Souvenir. Oke. Gitu. Masuk ya. Udah mulai meningkat ya ini kegiatan built-innya ya, udah mulai bisa ya jadi SPG banyak. SPG. Kebetulan saya lagi nungguin kontrak dari Garut Souvenir. Oke, itu salah satunya ya. Saya mudah-mudahan ada manajemen atau mungkin label di luar sana yang tertarik untuk mereka. Yang amanah ya, yang tidak nipu ya. Yang tidak nipu. Apalagi sekarang korupsi lagi rame ya. Siapa lagi yang mau korupsi nih? Jangan ke saya tuh kameranya. Saya sana aja. Kan dia deh ya. Waduh, ya jadi ke korupsi nih larinya. Ya. Itu selain itu apa lagi si Mata Kaca itu yang masih berarti kan itu ngomongin apa ya, kesulitan si Mata Kaca lah ya salah satunya sekarang itu di sektor bisnisnya juga. Manajemennya juga belum begitu kuat. Aku paling masih punya apa ya, bikin tim kecil-kecilan sih. Bandnya
tin kecil-kecilan gitu. Oke. Gitu. Dan yang paling apa ya? Yang paling menurut aku proper ya. Yang paling apa ya? Kayak aku kan butuh visualnya nih. Tuh kan visualnya juga belum ada lagi kan. Ya sementara ini aku punya ini Idris temanmu. Gitu. Sebetulnya Garut-garutnya. Jadi yang story-storyin gitu kan buat dia. Yang apa ya, ngedokumentasiin lah. Aku pikir dengan job yang sudah lumayan banyak sih, makanya sudah tersusun dan termanajemen serapi itu loh. Belum, karena trauma. Karena ada itu. Tapi pernah ada yang membantu juga nggak di sektor untuk Ada. bisnisnya dan lain-lain? Ada sih. Tapi- Sempat ada. Tapi dia keluar kota. Oh, Gitu. berpisah. Karena kesibukan dan lain-lain Iya, mungkin ya. iya. Berarti dalam hal media sosialnya mungkin juga si Mata Kaca masih lumayan PR juga ya. Ya. Manajemennya dan bisnis dan lain-lain. Ya, semoga teman-teman di luar sana yang melihat ini bisa tertarik untuk membantu si Mata Kaca Mohon doanya, sendiri. mohon doanya. Tolong bantuannya. Boleh langsung hubungi ke nomor 2 ini. Yes. Boleh langsung DM aja atau Ke Instagram si Mata Kaca, ini Instagram si Mata Kaca. mana ada. Nah. Ada ya Instagram. Ini nama-nama job desk editor ya berarti ya. Naik gaji. Oleh besok naik gaji ya, dapat THR seminggu. Gitu. Oke, berarti itu salah satunya. Ngomongin soal musik dan lain-lain, lagi ada fenomena yang ramai banget. Mungkin ya sekarang aku mau menanyakan itu sebagai di perspektif kamu sebagai musisi seperti apa ini, karena kita ada artikel Apa? nih, ngop. Lirik dan chord lagu Bayar Sukatani viral karena diduga dicekal. Ini kita disuruh nyanyi. Soalnya lirik dan chord katanya. Ada gitar gak? Oh, Gimana jangan. tuh kamu menanggapi berita ini sebagai ya di perspektif sebagai musisinya? Apa ya? Miris. Miris. Karena gini ya. Kita sebagai seniman curhatnya lewat seni. Keur mah ku pamarentah teu didenge. Iya. Santunnya didenge ku fans gitu teh. Dan kita ketemu orang yang satu nasib lah. Iya, benar. Kayak misalkan nih, sekarang nih lagi susah soal finansial, terus ketemu sama orang yang sama susah finansialnya, kayak ngerasa punya saudara gitu, kayak gitu-gitu. Nah, sama halnya seperti Sukatani ini, ketika semua orang menyanyikan bayar ini, berarti relate dong. Keresahan yang sama ya dengan si apa yang disampaikan oleh band tersebut. Kalau misalkan ada yang tersinggung, berarti fakta dong. Gitu. Iya kan? Kalau misalkan Ngeri ya kamera kerkiwa, ngomong gitu deh. Oke. kalaupun tidak ada yang merasa, berarti tidak ada yang tersinggung dong harusnya. Oh, betul. Dan kalau misalkan tidak ada yang tersinggung, berarti ini hanya sebagai fiktif belaka kan? Iya. Hanya cerita Hanya saja. Kan? karangan mungkin ya. Iya. Nah gitu. Ya simpelnya kayak gitulah. Iya, karena kalau ngomongin kasus itu tuh banyak sekali musisi yang ya musisi-musisi besar juga bahkan apa ya prihatin lah dengan salah satunya band Sukatani itu sendiri, karena mereka merasa kebebasannya itu Betul. dibatasi lah ya. Betul. Kamu pun merasa seperti itu juga Iya sih. dengan adanya hal ini ya. Jadi takut sih sebenarnya. Jadi takutnya kayak gini ya. Ketersinggungan tuh hak segala bangsa, tapi ketersinggungan itu belum tentu bikin kamu jadi bener. Itu sih. Ini luas aja lah ya. Jadi luas ya. Jadi ketika ada orang yang tersinggung, belum tentu ketersinggungan kamu tuh jadi bener gitu loh. Itu sih sebenarnya. Jadi agak takut juga sih. Takut ketika aku nulis lagu cinta misalkan, bahkan lagu cinta aja bisa bikin orang tersinggung juga sih. Iya sih, benar-benar. Nanti kena pasal. Iya sih benar ya. Padahal ya tadi kalau ngomongin balik lagi ke awal banget, kita tarik jauh tentang bagaimana seni itu adalah sebuah kebebasan. Ketika balik dengan kasus ini kita kaitkan dengan fenomena ya keluar sekali ya dari konteks seni itu sendiri seperti apa. Jadi ini kita perlahan mau dibungkam nih. Oh. Itu gimana? Ih, takut dikasih ke doanya kamera, dah dijalan ya Allah ya nggak apa-apa. Wah tiba-tiba di depan rumah nih tiba-tiba ada tukang bakso. Tidak Allah. Kalau dari sudut pandang kakak ya sebagai seorang musisi, ini tuh sebenarnya tentang kebebasan berekspresi atau justru sebuah keteledoran dari si musisinya itu sendiri? Bisa jadi dua-duanya sih kalau menurut aku. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Karena apa ya, kalau misalkan nih sorry itu saya kalau misalkan aku bilang, misalkan aku ada kesel nih terus aku nulis lagu dengan kata goblok gitu.
Asep goblok misalkan. Seberapa juta orang gitu ya, berapa banyak orang yang punya nama Asep, KB harana kasinggung atuh. Iya. Gitu kan ya. Jadi kita juga harus cerdas mengkritik sesuatu gitu loh. Supaya jatuhnya tidak menyerang karena pribadi. Gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi ketika melihat fenomena seperti ini ya berarti ada orang yang emang sudah semuak itu loh. Gitu kan. Makanya ada lagu ini. Ya, Gitu sih. sebanyak itulah keresahannya mungkin sampai dijadikan sebuah karya, karena balik lagi ya berat ya. Karena balik lagi mungkin sulit untuk bisa berbicara dan menyuarakan apa yang diinginkan gitu ya. Yang tadi kamu bilang tidak didengar lah oleh ya mungkin pemangku kebijakan, beberapa pemangku kebijakan. Jadi akhirnya mereka lewat karya, tapi malah lewat karya aja mereka tuh masih dijegal ya. Jadi sebenarnya harus gimana nih? Tapi bisa aja ketika katakanlah pahitnya kita dibungkam nih 100%, malah jadi lebih berani kita, malah jadi lebih eksplisit lagi. Ya mungkin aku takutnya kayak zaman-zaman dahulu itu loh, yang pecahnya di 98. Iya, tapi kan kalau ngikutin si kasus Sukatani ini sendiri, afternya rame dan segala macam itu, malah dia ada beberapa pihak yang mau mengangkatnya sebagai duta polisi ya waktu itu. Ya kan harus viral dulu kan, baru diusut. Terus iya ya, ada hal-hal yang seperti itu sendiri. Tapi apakah terganggu gak sebagai musisi gitu dengan adanya hal seperti ini? Selain tadi ada sedikit ketakutannya. Aku mah lebih terganggu sama Ahmad Dhani sih. Bener. Nyambung. Oke, royalti ya berarti kita. Enggak, Ahmad Dhani itu kan sempat bilang dia mau nawarin kursi itu ke Sukatani. Oh iya. Sukatani teh band punk, Ahmad Dhani tahu kan ideologi punk teh kumaha gitu kan. Eta. Iya, terus sempat menawarkan kursi juga ya untuk si Sukatani itu sendiri, si kasusnya Ahmad Dhani itu sendiri. Jadi ya gitulah, harus pahamin dulu punk tuh kayak gimana. Emang barbar emang gitu loh. Emang Anti pemerintah banget gitu loh kan. Cara berekspresinya sangat beda gitu ya kalau hal ini itu. Gimana tuh tanggapannya dengan Ahmad Dhani itu sendiri? Tanya ke diri. Gimana ya Ahmad Dhani sebagai musisi gitu, apakah kamu kalau posisinya di Sukatani sebagai band Sukatani terus ditawarin hal seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Ya aku sama bakalan nolak lah. Iya, oke. Akan nolak juga ya dengan apa yang ditawarkan. Jadi duta nggak mau, apalagi ditawarin kursi gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Jadi rakyat aja Lu jangan dilanjut deh. Takut deh kalau ini mah, takut deh. Sok. Tapi kameranya ke kakak aja. Atau gimana? Gak apa-apa lanjutin aja. Maksudnya jadi rakyat aja harus masih berantem sama rakyat lagi gitu loh. Udahlah, jangan nambah-nambah masalah lah, please gitu loh. Gitu aja sih kalau aku mah. Gitu aja ya. Tapi memang cukup prihatin sih dengan halnya yang mungkin jadi keresahan bagi banyak bagi banyak pelaku musik juga ya, halnya yang jadi Sukatani. Tapi kalau kakak sendiri sebagai ya pelaku musik, apa pernah nggak sih ada momen dimana karya atau aksi panggung kakak tuh dianggap berlebihan gitu? Oh iya, ada. Oh ada. Ada. Gimana tuh? Jadi kan apa tuh? aku biasanya ngejoknya kayak gini ya. Buat teman-teman yang pacaran di sini, selamat berpacaran, semoga putus. Ada yang kesinggung tuh. Ada yang kesinggung. Lu mau doain putus, belum kelar bang. Putus tuh buat beranjak ke nikah gitu kan. Emang mau seumur hidup pacaran terus? Suzon, cina Gitu. saya tananya. Terus ada yang sampai ya ini kelepasan aja sih memang sih. Tapi selagi ada yang ketawa berarti aman kalau buat aku ya. Tapi tiba-tiba ada yang kesinggung sampai sempat di blacklist kalau nggak salah tuh aku tuh. Oh ya. Sampai di blacklist gara-gara itu. Aku bilangnya semoga yang udah nikah di sini cepet cerai gitu. Oh iya. Tapi kan just a jokes gitu loh kan. Tapi tiba-tiba ada yang tersinggung, ya udahlah. Oh akhirnya udah pakai blacklist juga dari sana. Mulutmu harimaumu gitu. Gitu Mulutmu sih. harimau. Kalau dari kejadian itu apa sih sebenarnya yang bisa mungkin kakak sebagai musisi sampaikan ke teman-teman musisi di luar sana juga? Apa ya, emang gak nyambung juga sih sama musik si mata kacanya ya. Ya bisa dibilang pop, lazy pop sih ya, lazy pop, tapi ngomong kayak orang kayak band punk gitu, kayak ekstrim gitu, kayak wah ngomong kasar segala macam, nyinggung orang gitu. Ya harus tahu diri gitu loh. Itu sih kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita ada acara puasa terus di depan penonton kita
kita sambil minum gitu walaupun butuh ya. Iya. Walaupun ceket ya. Walaupun ceketnya tapi begitu oke gitu. Gitu. Nanti saya beli kopi gitu. Asup deh, aduh. Terus beres ya tadi. Gitu. Itu sih. Gitu ya berarti. Hati-hati lah. Hati-hati, oke berarti. Kalau menurut kamu sendiri ya dengan era sekarang nih, ya maksudnya walaupun tadi aja mungkin itu kan secara langsung nih, ketersinggungan si orang tersebut. Dengan adanya media sosial kan artis-artis besar aja sekarang sampai viral tuh gara-gara celetukannya doang ketika dia lagi manggung dan lain-lain. Gimana tuh? Bahkan kalau nggak salah ya si vokalis Lucy itu. Iya si Iwan, aku ngambil sana si Iwan. Sempat banyak Sempet yang kan? yang mana sih yang rame tuh dia beberapa kali rame lah. Rame, aku ingetnya ini yang ngomongin bunuh diri. Artis K-pop, ngomongin itu juga. Wan lu nggak asik nih. Aku si Wan nih. Tapi apakah band lokal tuh harus hati-hati gak sih dalam menampilkan diri di era sekarang gitu? Halnya kayak yang mungkin biasanya kan setiap orang yang mau punya stylenya sendiri-sendiri dong. Stylenya masing-masing dong. Harus hati-hati sih. Emang harus hati-hati. Emang harus gitu ya dengan udah mah ada UU ITE lagi kan sekarang kan, jadi harus hati-hati sih. Harus hati-hati, lebih hati-hati. Ya mungkin cewek-cewek di luar sana juga harus hati-hati ya kalau ketemu anak musik, anak band. Betul. Iya ya, karena bener gak sih statement anak-anak band ataupun pemusik tuh red flag tuh, bener gak sih? Enggak. Kata siapa? Banyak kan yang bilang seperti itu ya di luar sana. Stigma yang keluarnya itu, stigma yang keluar bahwa anak band atau musisi itu biasanya red flag. Biasanya red flag. Wah, vokalis pun banyak ceweknya ya katanya gitu ya. Setiap manggung di tempat mana beda setiap ceweknya. Panggung tuh beda ceweknya. Nggak gitu. Nggak gitu. Mungkin teman-teman aku ada yang kayak begitu, tapi nggak semua kayak begitu loh. Gitu. Itu hanya stigma aja gitu stigma ya. Aja. Ya mungkin kalau kata kamu nih ketemunya belum semua yang baik aja ya waktu itu. Tapi emang sih itu kan stigmanya timbul dari orang tua kita. Karena kan band-band zaman dulu gimana? Iya. Tapi kamu sendiri menghadapi stigma itu gimana? Wajar lah gitu memang ya. Tapi pas jadi gini, waktu dulu tuh aku melihat musik tuh suatu hal yang indah gitu loh. Jadi kita nyanyi tuh didengar gitu loh. Jadi center of attention juga gitu ya. Tapi pas aku lihat kayak di backstage gitu, terus lihat kebiasaan setiap band gitu atau solois atau apapun itu kayak nggak banget gitu. Kayak nggak asik lah gitu, kayak kan setiap inilah ada kebiasaan buruk juga kan ya gitu, kayak ya yang ya gitulah yang apa, yang drugs yang kayak gitu kan, itu nggak banget deh gitu. Nggak banget dengan hal itu ya. Tapi apa membuat kamu sendiri sulit menjalani sisi lain, si mata kaca di luaran musik karena ada statement itu kah, atau kamu lempeng-lempeng aja gitu menghadapi si stigma tentang? Kalau aku sih lempeng-lempeng aja ya, selagi tidak mengancam ranah privasi sih sebenarnya. Karena kan ada juga yang kayak ini boleh lebih eksplisit lagi, boleh nggak nih? Boleh. Jadi gini. Boleh, tapi mereka deg-degnya. Boleh, iya, lu nggak lihat gue yang di sini kelihatan. Ada yang bilang aku tuh, si Aldi mah si mata kaca mah cenah loba awewena cenah. Terus di sisi lain ada yang ngomongin aku tuh suka sesama jenis cenah. Oh iya, pernah ada. Gak ngerti aku juga gitu loh. Gak ngerti, jadi aduh, ini itu sih yang gak kuatnya sih di sana sih sebenarnya gitu. Ya. Gitu loh. Sampai ke titik apa kamu gak kuatnya ketika ada fitnahan seperti itu? Sampai ada yang fitnahan itu tuh sampai nyampe ke telinga orang tua sih sebenarnya. Oh iya. Iya sih, udah ada stigma dari orang tua dulu seperti apa, ditambah lagi ada langsung ke kamunya ini fitnahnya gitu ya. Cek mamah ge mending gawe aja nah. Ya cek abignya naon. Itu sih yang bikin gak kuat. Cuman ditahan-tahan lah sama teman-teman gitu. Jangan ngomong ini itu, nanti takutnya makin apa gitu. Itu sih. Ya aku yang sekarang lah lumayan lah agak-agak nahan diri sih. Bisa kontrol lah ya. Bisa kontrol. Tapi untuk yang korupsi mah saya paling terdepan untuk ngomongin maneh tentang korupsi. Mantap. Butuh kita nanti seperti ini. Say no. Dikanya kayak dihajar lagi. Bisa buat karya tentang. Iya, siapa tahu keresahan. Mungkin keresahan lain bisa dituangkan karena kan itu saja bagian dari sebuah kritik dan boleh kan sebenarnya. Malahan setelah album ketiga rilis kayaknya bakalan ngomongin
ke itulah, ke hal-hal yang seperti itu kayaknya. Karena kritik lah ya. Mengkritik lah gitu. seperti Cuman ya mungkin kalau misalkan berkaca ke Sukatani, aku harus lebih berhati-hati lagi nih. Iya, gitu. mungkin pemilihannya mungkin ya halnya. Kalau Sukatani langsung mengerucut tuh ke polisi gitu kan ya. Gitu. Tapi kalau aku mah pakai gitu. Jangan dulu ke pemerintah deh. Nyindir rakyat dulu dah. Rakyatnya aja dulu lah ya. Naon cenah rakyat disindir cenah. Tolong. Oke, ngomongin album ketiga setelah rilis. Sekarang berarti sedang ada project OTW album ketiga ya? Iya. Boleh gak sih di spill sedikit di sini? Cuman pembukanya udah. Oh, pembukaannya udah ada ya? Single Sakit sama Jauh di Sana. Sakit dan Jauh di Sana. Dan itu tuh ya udah tergambarkan itu tentang cinta lah. Iya, Mas Ki. Boleh dinyanyiin nggak? Ini aja lah. Ya nggak apa-apa, atau akapela ya. Akapela aja. Ini aja sekata aja. Sekalimat, sebaik-baik. Sekarang ngok. Kalau yang terakhir aku rilis kan itu judulnya Jauh di Sana. Itu menceritakan tentang ada seseorang yang pengen aku miliki, yang aku sayangi, yang pengen aku sayangi. Tapi apalah dayaku. Gitu. Jadi ngerasa dia tuh jauh tapi terang gitu. Dan aku pengen meraih itu. Dan itu real dari kisah nyata. Ya. Tragis pisan. Tahu nggak siapa orangnya? Siapa? Freya. JKT48. Gak mungkin kan dia tuh terang, jauh di sana terang gitu loh. Si Rilda Freya aja. Aku pikir tuh memang ada gitu langsung. Malahnya, tapi memang kalau yang mengikuti si Mata Kaca memang sesuka itu ya sama Freya ya. Iya. Jadi ya gitulah, dia tuh ngomongnya baik gitu kan, attitude-nya bagus gitu, gemesin. Dia bisa menempatkan dirinya kayak ngomong sama Najwa Shihab kayak gimana, ngomong sama teman-temannya kayak gimana. Keren cewek tuh. Gitu, pintar lagi. Jauh di Sana judulnya. Boleh dinyanyiin atau? Selain aja. Enggak, belum makan ya. Lapar ya, belum buka lagi. Bohong ya, padahal supaya we cari puasanya. Padahal Jauh di Sana dan juga Sakit. Dan itu udah rilis ya? Udah. Rilis. Berarti kapan rencana rilis full album ketiganya? Aku nggak tahu ya karena komputer aku rusak. Oh. Nah, ini juga buat teman-teman yang bisa servis komputer nih. Tolong ke rumah saya, benerin harddisk saya. File-file saya ada di sana. Alamat rumahnya di sini. Dari dia ke dia aja. DM aja. Di sini. Nih, ini alamat. Asli itu salah satu yang bikin tertekan juga tuh. Yang bikin aduh gimana ya ini, apakah karirku berakhir di sini? Ya masa gara-gara harddisk rusak aja gitu kan ya. Gak lucu. Nah, karena hal itu juga aku berpikir kayaknya aku harus bekerja sama studio orang lain mungkin gitu kan. Ya, barangkali seorang Garut bisa ya, nanti kita kita studi dan lagi ongoing sih sebenarnya. Lagi mengerjakan sesuatu yang di luar si Mata Kaca ada, tapi ada rencana mengerjakan sesuatu yang di luar kebiasaan si Mata Kaca. Berinspirasi atau cuma sampai sana aja? Sampai sana aja. Kan kalau misalkan si Mata Kaca diurus rekamannya sendiri itu kan kayak begitu kan soundnya, terus liriknya, musiknya kayak gitu, genrenya kayak gitu. Tapi kalau misalkan di studio orang lain kayak gimana nih jadinya? Gitu. Jadi aku menerima orang-orang yang mau ngedirect juga gitu, kayak gitu. Tapi udah ada itu. Ada. Udah ada. Wah, semoga ditunggu juga yang lainnya juga boleh. Nah, gitu. Yang lainnya juga yang mau ikut mendirect ya mungkin tertarik ya. Jadi si Mata Kaca terbuka lah ya. Terbuka untuk siapapun gitu. Kalau mau kolaborasi, mau itu merchandise, mau apapun itu. Atau mungkin kalau misalkan yang mau cover juga boleh, mau bawain lagu aku, recycle ulang juga boleh. Boleh. Bahkan ada rencana katanya ada temanku dari aku lupa lagi kota mana. Katanya minta izin mau bawain lagu Dahlah lagi, boleh nggak gitu, dengan lirik yang berbeda tapi katanya boleh aja sih gitu kan. Ya buat teman-teman di luar sana yang tadi disampaikan kebutuhannya apa aja boleh ya langsung ke alamat di bawah ini aja, dan semoga kok malah jadi berkeluh kesah ya saya di sini ya. Ya nggak apa-apa, ini kita memberikan ruang ya untuk siapapun bisa berbicara di sini gitu, karena kan kita ingin memperbaiki atau ya memfasilitasi atau mungkin menjadi peran lain dari pemerintah yang nggak bisa. Wah, udah berani dia nih. Di not. Di
Gak apa-apa, mengkritik gak apa-apa, asalkan Iya. jangan menghina. Nah, misalnya kita memberikan wadah untuk orang-orang yang mungkin ini juga sebagai salah satu potensial Garut juga nggak sih untuk Garut sendiri nanti dengan ya Amin. siapa tahu bisa dengan adanya penataan yang baik gitu dalam segala segi ya, baik dalam segi musik bisa baik juga untuk Garut, dan semoga album ketiganya dilancarkan juga ya sampai ke parilisannya. Kalau menurut ini menurut kakak sendiri idealnya untuk kebebasan berekspresi itu seperti apa sih? Tidak ada batasan. Tidak ada batasannya ya, seperti hal Itu yang sih. tadi disampaikan. Cuman kan ya kenyataannya seperti ini ya, mau gimana lagi sih. Tapi selalu ada cara lah untuk Oke. mengungkapkan. Semoga ya. Last nih mungkin last question ya. Terakhir di pertanyaan. Harapan dari si Mata Kaca dan juga pesan-pesan si Mata Kaca khususnya untuk industri musik baik itu lokal ataupun industri musik yang nasional juga. Mangga. Wah, karena lagi rame soal royalti ya. Aku agak-agak pesimis sih. Apakah musik masih bisa menghidupi atau tidak? Tapi yang jelas aku akan bermusik selamanya dan selamanya bermusik. Cuman ya untuk hal-hal royalti kayak begitu kayaknya nggak tahu ya. Aku juga pusing nih mana yang bener mana yang salah gitu. Iya. Soalnya aku lihat Ahmad Dhani ada benernya ada salahnya. Terus posisi yang lain juga ada benernya ada salahnya. Di lu mana lu bener teh gitu loh. Kenapa nggak cari yang baiknya di mana? Itu sih. Kalau ngomongin royalti kayaknya kamu juga harus dapat Dikta harus dapat royalti juga, karena FYI biasanya teman-teman Garut tuh lihat si Mata Kaca itu mirip sama Dikta katanya. Tapi iya benar. Tapi ya? Lihat dari mulai dulu ya. Kamu enggak juga, Enggak. kamu enggak juga. Iya. Iya, aku lupa mau bahas itu loh. Itu kemiripannya begini sebelum kita tutup nih. Kemiripannya dengan Dikta itu udah sekian ribu orang yang ngomong. Udah berapa banyak kalau kamu itu? Tadi pas beres sahur live TikTok nih. TikTok. Live TikTok ya, biasa Oke. lah gitu, ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi dikit-dikit, terus ada yang komen, ini mirip Dikta. Kayaknya tiap hari ada yang Oh, tiap ngatain hari ada gitu. yang Ha. ngatain. Bahkan kakak saya sendiri tuh ngomong kayak Bilang begitu. juga. Ha. Tapi tertekan gak dengan adanya dimirip-miripin sama Kang Dikta? Allah, wow, Aku takutnya Dikta yang asli yang tertekan sebenarnya. Tapi kan aku Dikta yang aslinya ya yang tertekan malahan mah ya. Itu sih sebenarnya, tapi ya. Tapi bedanya Dikta sama aku apa coba? Apa? Dikta kan baru mini album. Oh, Oke. Oke, boleh di Maaf tag ya, Bang Diktanya, Dikta. boleh di Canda. tag. Nah, kalau ini boleh tag Diktanya nih, bercanda. Gimana gua ke Dikta? Bang, bercanda bang. Bercanda. Salam buat Cimbon. Salam buat ibu. Pusingnya. Kalau bisa menyampaikan satu pesan nih Kang, terakhir si Mata Kaca menyampaikan pesan kalau bisa untuk industri musik apa sih? Tetap waras dan waras tetap gitu. Tetap waras dan waras tetap ya. Singkat padat tetap waras. Gak semuanya tentang bisnis kok. Gak semuanya tentang Kalau misalnya kita terlalu banyak mikirin royaltinya, esensi menikmati musiknya Iya, hilang. iya. Nah itu betul. Karena ketika seni sudah ada duit, berarti udah bukan seni, tapi itu bisnis. Itu sih. Kalau sisi idealis ya. Idealis ya. Heeh. Kalau udah mikirin komersil, berarti udahlah bisnis aja gitu. Udah Jangan ngomong-ngomongin idealis lagi. Iya, berarti harus dipisahkan antara seni dan Iya, bisnis. karena kalau misalkan kamu pengen idealis harus berani lapar. Kalau misalkan komersil harus buang idealisme gitu loh. Itu sih. Wow, keren. Udah dong, boleh tepuk tangan untuk Kang. Aku jadi nikah ini bocah. Aku mau tanya satu. Oh, boleh. Si Mata Kaca nih. Ah. Saya yang ngundang. Boleh kemana? Boleh DM, boleh. Tapi di bio-nya ada WA kok. Oh iya, ada. Di sini aja deh WA-nya Nah, ya, di boleh. sini. Nah. Terus kalau misalnya udah gitu kan, biasanya kan musisi kan punya riders tersendiri ya. Nah, Oh iya. apa aja tuh? Apa aja tuh kalau boleh tahu? Spill dikit lah gitu. Sajadah. Apa ya? Nah ini juga sih salah satu yang menjadi keresahan juga sih. Jadi orang-orang tuh ada beberapa yang nggak tahu riders tuh apa. Nah, coba dijelasin dulu. Jadi suatu permintaan, katakanlah nih aku rela nggak dibayar nih karena ada acara amal, tapi setidaknya aku pengen dong makan-makan mah gitu. Tapi kayak apa ya? Aku tuh special requestnya tuh air hangat doang sih. Oh iya. Cuman untuk beberapa orang riders tuh dibilang ribet. Di Garut ya, ngomongin di Garut ya, riders tuh ribet. Red card itu seolah-olah kayak song artis mana gitu. Ada yang kayak begitu gitu loh. Jadi mau sampai kapan kayak begini terus gitu loh. Harusnya kan, nah ini sih masih kurang edukasinya. Knowledge ya. Masih kurang ngobrol kita tuh sebenarnya. Harusnya kan antara planet yang lain tuh harusnya ngobrol gitu di planet yang sama gitu loh. Walaupun beda planet tapi satu ruang yang sama deh gitu, minimal gitu.
Itu sih. Oke. Ridersnya cuma air hangat aja. Air hangat Air aja. hangat, makan minum yang biasa lah, yang sehat-sehat lah. Mungkin teman-teman tim aku mah mungkin rokok mungkin atau kopi mungkin. Kalau aku Ya, mah normal manis-manis lah. lah. Normal Normal sebenarnya, ya. nggak ribet-ribet kayak Raisa yang harus mandi pakai air galon gitu, enggak gitu loh. Ada lagi yang mau nanya nih, sok. Apa sok bebas. Ada lagi? Anjir. Apa ya? Berarti ridersnya itu aja. Tapi pernah ada yang nggak sampai menuruti riders nggak, walaupun sesimpel itu? Ada. Oh, ada aja. Ada. Gimana menghadapi itu? Gedek sih ada, tapi ya udahlah gitu loh. Dan itu kan dibayar? Ada yang dibayar, ada yang enggak sih gitu. Ada yang Cuman dibayar. yang waktu yang gedek itu emang dibayar sih gitu loh. Itu tuh dengan negosiasi yang panjang gitu. Ya mungkin mikirnya karena ya ini nages diberi duit OG-nya cina nggak perlu lah mungkin Iya. untuk dipenuhin si Iya. keinginannya, sesimpel air hangat aja. Itu tuh perlu loh, karena kan kita ngundang artis gede tuh apalagi ya, permintaannya aneh-aneh gitu. Betul, wah saya kan pernah ya, jadi tuh. LO artis besar ya. Saya mah sama tim cuman minta itu aja. Saya mah sampai nyari, wah segala rupa itu jam 3 belum tidur, itu acaranya jam 8 pagi. Yang paling aneh apa coba? Sebenarnya apa ya? Aku tuh banyak sih. Cuman kayak kadang kan kalau acara yang outdoor banget, terus kita harus cari cermin, teh kan, aduh, saya harus ngangkut itu deh gini. Saya benar-benar cari cermin, tapi ya itu balik lagi bagaimana mungkin kita sebagai pembuat acaranya menghargai si gestar yang kita undang. Dan menunjukkan keseriusan mungkin. Betul, menunjukkan keprofesionalitasan juga ya. Betul. Tentang bagaimana si penyelenggara acaranya seperti Betul. apa. Terus sound check juga, kadang kita dapat panggung yang nggak bisa sound check itu, ribet banget. Oh, ribet sekali ya. Itu penting banget sih ya untuk cek sound. Wah, saya itu ngurusin cek soundnya, wah dari pagi saya sampai sorenya itu benar-benar. Makanya untuk menanggulangi itu, aku sama Robi itu mikirin sistem yang nanti kita bawa ke tempat tuh tinggal cek gur aja gitu, langsung gaskeun gitu. Iya. Karena kalau misalnya kita mengandalkan sound check gitu kan, kadang sound checknya udah bener tapi pas main jadi nggak bener. Iya, gitu. Jadi bener, nggak sound betul. check sekalian gitu loh. Itu sih di Garut tuh masih kayak begitu-gitu Ya gitu. benar-benar balik lagi ke knowledge ya, karena kan kalau udah ngobrolin sama artis besar, wah udah nggak tahu, mereka nggak mau tahu ya udah pokoknya yang mereka mau udah harus ada. Gitu. Terus para pemain-pemainnya band, solois atau apapun itu, kadang ada yang orang mah yang main paneri, ada orang mah iya gitu. Ada yang kayak gitu. Oh iya, gitu. request jam biasanya ayam kan ditanya. Hentikan gengsi, banyakin kolaborasi. Itu dia. Not. Nih not. Statement sangat oke. Dia not itu ya. Wah, sebenarnya kalau ngobrolin bagaimana keresahan musik itu ternyata banyak sekali ya. Banyak Kalau sebenarnya, ngobrolin. mual beak 2 buku sih gitu. Nanti mungkin kita akan bikin segmen khusus ya untuk membahas. Nanti deh bakal ada teman aku juga di sini nanti kan. Iya, ya. Nanti kita akan mengambil perspektif dari teman-teman kakak yang lain gitu ya tentang Ya. keresahannya di dunia musik. Boleh dong sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Dikta. Untuk Kak Aldi, sekali lagi terima kasih banyak lah ya. Semoga albumnya berjalan lancar sampai rilis. Amin, Dan terima semoga keresahan-keresahannya yang disampaikan bisa didengar juga mungkin oleh beberapa orang dan juga teman-teman yang ada di Kabupaten Garut, khususnya di pelaku musik bisa bekerja sama dan berkolaborasi juga ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak udah bisa berbagi di sini. Nanti kita ngobrol lah di belakang ya untuk kelanjutannya seperti apa kolaborasi dengan Suara Garut juga. Semoga bisa berjalan silaturahmi ya. Kita panjang. kajakin lagi di sini. Oh pasti siap nanti siap. main-main aja ya ke sini ya. Sekali lagi terima kasih. Dan yang mau follow Instagramnya boleh di mana tadi? @simatakaca_music. @simatakaca_music. Di sana nanti udah ada ya. Mau menghubungi kemana aja? PR. Mau menghubungi kemana aja langsung aja ke @simatakaca_music. Makasih banyak loh Kak sekali Thank you juga ya, lagi. teman-teman semua. Suara Garut. Iya, semoga lancar ya puasanya sampai akhir. Amin. Amin. Sekarang 11 versus 0 ya, Simata Kaca. Si mata kaca Versus setan. Satan. 11 versus 0. Aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman warganet yang selalu senantiasa setia menonton podcast kami. Buat teman-teman yang ada isu atau fakta-fakta menarik di luar sana atau berita yang mau diberitakan, langsung aja hubungi 0811220335. Jangan lupa untuk di-follow Instagram kami di @suaragarut.id. Dan jangan lupa juga ya yang mau cari-cari souvenir langsung aja ke @garutsouvenir karena bisa custom di Garut Souvenir. Ingat Garut, ingat souvenir. Dan jangan lupa untuk di channel YouTube kami di like, comment, and subscribe. Aku tebak-tebakan dulu. Sahur-sahur apa yang gak enak? Apa tuh? Apa tuh? Sahur Abigi atas Allah membarik anu alim barik. Aku selalu Afriyani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.